Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ahmad Husaini dengan nomor NIM 101200128, Ainur Ismail Faryana dengan nomor NIM 101200132, dan Wahyu Nurholis dengan nomor NIM 101200116. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Pergulatan Antara Politik dan Hukum Islam pada Masa Orde Baru. Pertama, latar belakang antara politik dan Islam. Politik yang mengabaikan hukum akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dengan politik, maka semakin besar peluang hukum Islam untuk diekspresikan. Dan semakin renggang hubungan Islam dengan politik, maka semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan. Dalam sejarah dijelaskan, pada saat Islam pernah kuat secara politik atau City State Madinah, hukum Islam dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada saat itu. Walaupun tidak disebutkan secara tegas hukum Islam sebagai pedoman negara, negara Madinah dengan piagam Madinah malah tidak disebut sebagai negara Islam. Namun, konstitusi negara tersebut sanggup mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang majemuk. Maksudnya, kehadiran negara adalah penjaga kemaslahatan umat, keberagaman, dan perbedaan tetap harus dirawat. Warga negara diberikan kebebasan menjalankan keyakinan, namun dalam bingkai ketaatan pada hukum dan kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Peradilan dan Hukum Islam awal kemerdekaan. Pada tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama masih berada di bawah Departemen Kehakiman. Peradilan Agama dipindah pengelolaannya dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama dengan penetapan pemerintahan. Pada tanggal 8 November 1946, Pengadilan Agama bahwa luas daerah kekuasaannya sama dengan luas daerah kekuasaan pengadilan negeri. Namun pada tahun 1948, Verordening itu dicabut keberlakuannya dari wilayah Jawa Barat. Munculnya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pembentukan peradilan agama pada negara Sumatera Timur disebut Majelis Agama Islam. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia mengakhiri bentuk negara serikatnya dan kembali ke bentuk kesatuan. Pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh, selanjutnya mahkamah ini yang mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pergulatan politik dan hukum Islam pada masa Orde Baru. 1. Pada masa pemerintahan Soeharto, posisi hukum Islam sejalan dengan hubungan Islam dan negara. 2. Bidang pemerintah kelompok sekuler dan non-muslim memperoleh kekuasaan. Indikasi ini dapat diperlihatkan dari kebanyakan aktivis-aktivis Kristen di berbagai sektor pemerintahan, tak terkecuali di bidang hukum. Pihak Kristen utamanya berhasil secara terus-menerus menghembuskan sikap kecurigaan terhadap Islam dengan menghembuskan isu negara Islam. 3. Kemudian pada tahun 1985 sampai 1999, pola hubungan masyarakat Islam dengan negara semakin membaik akibat adanya akomodasi dari umat Islam terhadap asas tunggal. Maka, momentum tersebut menciptakan hubungan yang bersifat akomodatif. 4. Pada masa ini, kebijakan pemerintah Soeharto di bidang peradilan agama khususnya mengidentifikasi hubungan yang baik antara negara dan Islam atau Ormas Islam di Indonesia, di mana Ormas Islam tidak lagi dipandang sebagai musuh oleh pemerintah, akan tetapi sudah dianggap sebagai partner dalam usaha pembangunan negara. Produk hukum pada masa Orde Baru yang berhubungan dengan eksistensi peradilan agama di Indonesia.
selama periode pemerintahan Orde Baru telah melahirkan beberapa produk hukum dalam bentuk undang-undang yang berhubungan dengan eksistensi peradilan agama di Indonesia, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang peradilan agama. 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan komplikasi hukum Islam. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.